Saudara, terima kasih Anda memilih bersama Berita Siang TVRI dan kini kita memasuki sesi dialog. Sejak dilantiknya, Syafruddin Temenggung menjadi Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN menggantikan Arie Sute, banyak harapan masyarakat yang diletakkan di pundaknya. Berbagai permasalahan yang hingga saat ini masih belum terselesaikan harus diprioritaskan pada masa kerjanya sekarang ini. Masalah divestasi dan tuntutan untuk memperpanjang waktu bagi penyelesaian kewajiban pemegang saham PKPS merupakan permasalahan yang wajib diselesaikan dalam waktu dekat ini. Mampu atau tidak Syafruddin Temenggung memimpin badan yang cukup strategis dalam pemulihan ekonomi nasional ini akan kami bahas dalam dialog bersama pengamat ekonomi Roy Sanbel dan praktisi hukum ekonomi Petrus Loyani. Selamat siang Bapak-Bapak, selamat bergabung dengan Berita Siang di Studio 6 TVRI. Dan sebagaimana kita ketahui Pak Syafruddin Temenggung sebetulnya masih dalam hitungan hari ini. Betul. Tapi harapan sebegitu besar. Kalau kita lihat dari target 2004, mungkin waktunya sangat sempit. Tetapi lagi-lagi melihat pengalaman yang lalu, ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari berbagai faktor. Tetapi kita saksikan, apakah Pak Syafruddin Temenggung ada backup yang sangat besar untuk mengambil resiko dalam isu-isu kontroversial saat ini? Bagaimana pandangan Anda berdua? Ya, kalau dari sisi situ sebenarnya pandangannya ada beberapa faktor. Pertama, faktor idealisnya dan pragmatisnya. Kemudian ada sisi bisnisnya dan sisi kemanusiaan atau social fairness-nya ya. Kemudian juga ada sisi di sisi lain adalah pemenuhan anggaran yang dikejar-kejar dan influence dari eksternal ya. Itu jadi banyak sekali faktor yang harus diequilibriumkan supaya nanti keputusannya lebih optimal ya. Jadi untuk masa-masa pertama barangkali prioritasnya adalah mengkonsolidasi itu dulu ya. Jadi kalau kita langsung jebret ngambil keputusan begitu bisa-bisa belakangannya berantakan gitu ya. Nah, jadi tapi dilihat target waktu sampai 2004 atau pemerintah bisa saja memperpanjang masa kerja BPPN. Bagaimana? Ya, saya pikir begini Bu Usi ya. Jadi melihat dari besarnya masalah yang saat ini harus dijadikan target penyelesaian, khususnya untuk 33 atau 35 obligor PKPS ini, rasanya terus terang saya masih pesimis terhadap target penyelesaian. Ya, mengapa? Karena tren selama ini tidak ada satupun jalan keluar yang memang sudah efektif. Recovery dari 33 sampai 35 obligor ini hanya berapa? Hanya sekitar 20 sekian triliun. Padahal posisi angka masih 140 triliun sekian. Nah, ini persoalannya sudah ada MSAA, ada MRNIA, ada APU dan sebagainya. Dahulu malah terpetik satu ide memberikan satu rescheduling 10 tahun dan sebagainya. Ini semua ternyata bullshit. Ya, dan sampai sejauh ini ini harus jelas kita gitu. Konsep memang bagus di atas kertas dan sudah digodok di atas, tapi di lapangannya itu barangkali karena meniru model-model dari luar negeri yang dicopot dari sana mau diterapkan dalam konteks Indonesia. Di Indonesia kan airnya beda ya. Jadi kalau kita taruh ikan yang bagus tapi di airnya yang butek misalnya mati itu ikan. Konsepnya bagus, kemudian ditaruh di konteks yang tidak mendukung, ya airnya berantakan. Jadi harus disesuaikan antara konsepnya dengan konteksnya, nggak bisa main comot dari atas. Baik, tapi bicara soal PKPS, penyelesaian kewajiban pemegang saham ini oleh tim bantuan hukum kan diminta mereka memerlukan waktu untuk dapat melihat semua permasalahan dan memberikan satu rekomendasi yang baik. Anda melihatnya? Oke, saya kira begini, persoalannya tidak hanya berhenti pada aspek hukum. Karena kalau hanya masalah katakan legal audit, saya kira tidak terlalu mengalami kesulitan. Dan identifikasi masalah udah jelas bahwa itu merupakan suatu penyimpangan. Persoalannya mau bayar atau enggak, gitu kan? Dihadapkan pada dua pilihan saja. Nah, tetapi persoalannya bukan di sana menurut saya. Melainkan arah politik dari pemerintah. Ini persoalannya bahwa tidak cukup diselesaikan di tingkat TBH, diselesaikan di tingkat BPPN saja. Melainkan satu green skenario dari pemerintah untuk mau ngapain dengan PKPS ini. Ini di treatment secara apa? Ini persoalan harus jelas. Kita nggak pernah jelas ini. Kami sudah beberapa kali, setiap kali mengadakan wawancara ini dan masing-masing membawakan satu grand teori maupun grand design untuk penyelesaian masalah ini. Anda berdua melihat apa yang telah dilakukan sampai saat ini. Ada hal yang prioritas untuk dapat menyelesaikan masalah ini, bukan pilihan yang sederhana sebagaimana yang Pak Petrus katakan, tidak sesederhana itu kita melihatnya. Iya, kalau dari saya prioritasnya adalah supaya stakeholders yang terlibatnya itu dikonsolidasikan dulu ya. Jadi kalau misalnya enggak, berdasarkan pengalaman
mau jalan di sini mentok mari, jalan di sini mentok sini. Kalau semuanya sudah dikonsolidasikan itu peluang untuk mentoknya itu akan lebih rendah lagi. Kalau sudah begitu kita bisa enforce, bukan cuma ngomong aja tapi langsung dilaksanakan berdasarkan plan yang telah disepakati bersama. Tapi rencana ini kan selalu ada dari ujungnya dulu ya, ujung pangkalnya kita harus tahu. Nah, bicara soal 33 atau 35 obligor besar ini kan berkaitan berasal dari kesepakatan yang mereka sudah buat yang akan diselesaikan melalui pengadilan. Tapi masalah itu kita belum dengar bagaimana penyelesaiannya. Justru di sana masalahnya kan. Pertama begini, ability daripada 33 atau 35 obligor ini saja nggak jelas nih. Ini sebenarnya mereka dalam posisi untuk membayar atau dalam posisi yang memang udah harus mendapatkan pengampunan. Ini dulu harus jelas kan. Mau dan mampu ya. Nah, kemauan dan kemampuan. Kemampuan dan kemauan kan. Ini harus ada satu kejelasan dan ini harus dibuka di masyarakat. Pemerintah harus mengidentifikasi 33 atau 35 obligor ini memang dalam kondisi mampu nggak. Lalu mana katakanlah yang memang kooperatif dan beretiket baik. Dan ini harus dibuktikan dengan apa? Dengan satu ketransparanan kondisi. Iya, tapi ukuran-ukurannya Anda mungkin bisa menyampaikan supaya masyarakat mendapat gambaran antara mampu dan berkemampuan itu parameter mana yang itu parameternya berarti harus audit kan. BPKP sudah melakukan audit neraca. BPK sudah melakukan tidak hanya compliance audit melainkan juga investigasi audit. Nah, ini semua oke, tetapi belum sampai kepada audit kecurangan. Apakah mereka masih memanipulasi aset mereka? Kalau dikatakan mereka nggak mampu, kenyataannya mereka saat ini survive semua. Di mana itu disembunyikan aset mereka? Itu yang harus jelas pemerintah membuktikan. Iya betul. Jadi satu sisi kita lihat kemampuannya itu salah satunya dengan cara audit, tapi juga bukan cuma mengandalkan auditnya juga ya. Ini audit adalah hasil yang formal. Tapi juga kita lihat dari backgroundnya juga, jadi isunya adalah kontekstual ya, bukan cuma yang formal. Kadang-kadang hasil formalnya itu jauh lebih sedikit justru dari hasil yang kenyataan ya, karena kalau dalam formal itu harus ada buktinya yang lengkap di atas kertas. Nah kertasnya itu yang susah didapatkan. Dan sebetulnya tim bantuan hukum ini harus menyelesaikannya bulan 18 April lalu ya, tetapi minta tambahan 2 bulan, sebulan. Mei, minta sampai dengan Mei, akhir Mei kan. Gitu. Anda berdua memprediksinya sampai batas waktu gitu. Idealnya kalau bicara tentang idealnya maunya sih pada saat deadline itu selesai. Tapi dari pengalaman kita itu deadline biasanya soft deadline bukan hard deadline, karena selalu pada saat dekat-dekat deadline itu selalu ada isu-isu baru yang muncul yang tadinya nggak ada sebagai wild cardnya muncul, jadi untuk mendorong extension lagi. Pada akhirnya pasti akan ada extension. Maunya sih sebagai orang yang kalau misalnya ideal maunya begitu, tapi pragmatisnya tadi isunya kan ideal dan pragmatisnya enggak. Nah kalau kita melihat figur seorang Bapak Syafruddin Temenggung dalam hal ini, nggak bisa cuma berdasarkan satu orang. Ini persoalannya terlalu besar kalau untuk diselesaikan satu orang. Makanya itu tadi orang dan timnya dan lingkungan konsepnya. Baik, kalau kita melihat kemampuan Kepala BPPN tanpa menyebut nama siapapun, kebetulan Pak Syafruddin Temenggung dalam menghadapi, Anda tadi katakan harus berkonsolidasi juga kepada obligor. Bagaimana dalam hal ini Anda melihatnya? Saya ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Menek BUMN ya, bahwa BPPN harus melakukan negosiasi itu benar, tetapi jangan negosiasi yang menguntungkan obligor. Nah, harus memiliki sikap tegas, termasuk pendekatan hukum dan keadilan. Ini yang harus digarisbawahi. Artinya apa? Sebenarnya dari sudut pemerintah, dia sudah mulai gamang. Mau diapain sih obligor ini? Susah banget ini treatmentnya ini. Mau diapain, kemana mentok, ke sini mentok, ke sana mentok. Nah, sekarang tinggal persoalan. Sebenarnya obligor ini tetap memiliki etiket baik nggak? Memiliki kejujuran nggak? Dia mau buka kartu nggak? Segini aset saya ini. Ini kan nggak ada. Sekarang jalan apapun yang mau ditempuh, kalau kondisi ini nggak ada, susah. Ini diperlukan lebih dahulu suatu ketransparan, kekuatan daripada para obligor ini seberapa, di mana saja. Ini yang jelas. Kan sekarang ini hanya dicanangkan outstanding utangnya saja. Persoalannya kekuatannya ada nggak ini? Dan dalam pelaksanaannya nanti harus di rewardnya apa bagi orang yang melakukan dan punishmentnya apa itu juga jelas supaya jangan cuma kan, konsepnya aja. Konsepnya ini kalau nggak di lapangan nggak ada reward punishmentnya, akhirnya cuma di atas kertas lagi. Bagus konsepnya mesti begini, di lapangan nggak jadi lagi. Iya, dan tentunya kita juga berharap bahwa
berkaitan dengan aset-aset yang kini ditangani oleh BPPN dapat berjalan dengan baik. Tetapi setiap kali penanganan aset itu diumumkan ataupun rencana itu disampaikan kepada publik, itu selalu menimbulkan kontroversi sebagaimana satu berita mendahului sebelum kita memasuki wawancara ini. Nah, Anda melihat bagaimana penanganan aset-aset ini oleh pemerintah? Kalau tentang kontroversi selalu menjadi bagian dari sesuatu yang besar, apalagi ini besarnya udah triliunan bahkan ratusan triliun ya. Jadi dalam hal ini memang satu hal yang penting adalah sosialisasinya juga penting. Kemudian setelah sosialisasinya adalah treatmentnya harus konsisten dari yang diberitahukan dan yang dilaksanakan. Selama ini yang dibilang atau direncanakan gini, kita berulang kali melihat kenyataannya nggak pernah begitu ya. Jadi udah diangkat ekspektasinya tinggi-tinggi, tahu-tahu jatuh lagi ya. Kalau udah 1-2 kali begitu mungkin nggak apa-apa, tapi kalau konsisten begitu terus, jadi konsistensi tidak konsisten. Ya, itu yang susah ini. Ini bagaimana Pak Petrus? Ya, saya lihat begini, mengapa ini menjadi kontroversial terus? Oleh karena tidak pernah kita dapatkan satu konsep penyelesaian yang memang mantap. Ya, sebenarnya mau diapakan ini PKPS ini? Ini hanya dijadikan suatu komoditas politik, terus tarik ulur terus, kemudian dijadikan semacam, ya ini kan sebenarnya obligor ini pada satu sisi yang lain menjadi sandera sebenarnya. Ya, jadi kekuatan politik yang ada. Jadi sebenarnya mau diapain? Nah, saya pikir pemerintah harus jasa. Tapi mereka menikmati kesanderaan mereka tanpa harus ada konsekuensi. Tetapi jangan lupa, kalau nanti ada blunder politik, akan menjadi persoalan lain. Ini harus diprediksi oleh mereka pada 2004. Ya kan, seharusnya mereka lebih cepat memiliki konsep, bukan saya katakan selesai finish ya, tetapi konsep penyelesaiannya itu apa? Saya kira lebih cepat. Bukan, obligor itu sendiri menikmati. Ya memang menikmati selama ini, sekarang ini kan menikmati karena dia masih pemerintah harus berhati-hati ini bisa memang kan, dengan adanya bentrok itu delay terus, sementara itu mereka bisa buying time dan bisa mengkonsolidasikan strategi apa selanjutnya untuk begitu. Jadi kalau misalnya kita memang delay terus, memang yang lebih untung adalah orang yang menerima delaynya itu. Baik, seandainya apa yang Anda sampaikan ada konsekuensi hukum, memang secara tertulis pemerintah bisa mengambil jalur untuk penyelesaian secara hukum ini. Saya mengusulkan itu penyelesaian pengadilan ad hoc. Semacam konsep. Begini, saya a priori, ini kita berbicara jujur saja, a priori kalau penyelesaian ini konvensional melalui proses pidana biasa ya, acara pidana biasa, penyidikan, kemudian sidang-sidang di pengadilan, sekian kali itu kasasi banding lagi nanti dan seterusnya. Saya pikir ini memang bertele-tele. Tetapi coba dilakukan suatu penyelesaian sidang-sidang pengadilan ad hoc yang sifatnya roll. Yang seperti pengadilan niaga katakan semacam itu ya, dengan kurun waktu tertentu, dan ini harus final gitu pengadilan ini. Tapi pengadilan ad hoc untuk penyelesaian ini kan paling tidak harus ada termaktub dalam satu undang-undang ataupun peraturan. Kita belum memilikinya. Jadi landasannya belum ada. Begini, ini kan situasi, katakan saja pemerintah kan bisa membuat perpu. Ini kan situasi, anggaplah ini darurat. Ini persoalan, ini kedaruratan karena 600 triliun bukan angka yang kecil. Beban APBN luar biasa. Nah, di satu sisi ada dengan pengadilan ad hoc-nya, di sisi lain adalah orang-orangnya nih. Nah, kadang-kadang kalau kita mau bilang ini kayaknya bagus tapi orangnya masih itu-itu juga, dikhawatirkan ya akhirnya jadinya begitu-begitu lagi. Karena ini kontekstual juga, kalau orangnya bukan orang yang baru, kemudian tidak ada banyak konflik of interest, itu tetap nggak bakal jalan kalau ad hoc-nya juga itu. Mungkin saya bisa minta Anda menjabarkan lagi pengadilan ad hoc ini, tentu figur-figur yang bertindak sebagai majelis pengadilan ad hoc itu dan juga jaksa penuntut umum dalam hal ini kemampuan untuk dapat elaborasi segala permasalahan dan bisa mengambil memang satu permasalahan yang memang berkaitan dengan masalah hukum yang harus diselesaikan. Dan pada akhirnya juga keputusannya mesti fair, yang bisa diterima. Ya. Anda melihatnya bagaimana Pak? Karena harus diambil dari, sejauh menyangkut orang ya, harus diambil dari orang-orang tokoh-tokoh yang independen dari kalangan masyarakat. Gitu. Dari akademisi, dari praktisi, tetapi semua yang memang sudah fit and proper test gitu ya. Yang sudah kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Malah kalau mau ekstrim, nggak usah ambil orang domestik, kita bisa outsource dengan mengambil orang asing yang tentunya fit and proper juga ya. Yang jelas nggak punya koneksi pada situasi lokal ya. Banyakan orang dalam negeri sih muter-muternya akhirnya di situ-situ juga. Jadi kalau mau yang ekstrim tadi outsourcing sekalian untuk orangnya juga. Saya sekurang-kurangnya itu model arbitrase, sekurang-kurangnya.
gitu. Jadi ada satu penilaian jelas. Saya begini, saya tidak yakin bahwa selama ini tuh hukum itu hanya dijadikan suatu ini aja, takut-takutan aja, hanya momok. Ya nggak bayar saya pidanakan. Ya, tapi padahal. Tapi Anda bisa juga membayangkan, saya hanya mengimajinasikan jika ada pengadilan ad hoc untuk penyelesaian masalah ini, tentunya akan merambah kemana-mana juga ini, karena mereka tentu harus dengan batasan begini, Bu, batasannya yang darurat dulu dong, yang hanya ini dengan selective priority tentu ya, yaitu semua kasus yang menyangkut kasus nasional besar dan sifatnya darurat. Ini kan penyelesaian darurat kan, tidak mungkin ini bertele-tele terus ini. Iya. Istilahnya adalah frying the bigger fish ya. Iya, tetapi masalahnya kan mereka juga tidak semudah itu mendapatkan dana waktu itu yang kemudian mereka tidak bisa bayarkan. Tentu ada hal-hal lain Kalau yang selama mendapatkan ini. dana, ini sudah jelas toh. Identifikasi dari BPKP udah jelas. Itu merupakan suatu penyimpangan. Itu jelas itu sebenarnya. Saya kira itu rahasia umum. Ya, mereka tidak bermain sendiri dalam hal Tentu. Ini permainan yang sudah struktural menurut saya. Ini kejahatan menurut struktural. Anda memang harus dibongkar. Iya, kalau kita mau reformasi dalam arti benar ya bongkar itu. Idealnya begitu, bongkar setransparan. Tapi dalam kan waktu ini kalkulasi singkat, politik yang dan berat juga saya untuk kira. konsolidasinya mesti ada bargaining lah, kayak plea bargain lah. Kalau saya ingin kembali lagi ke masa lalu, bukankah saat itu pemerintah waktu itu yang juga mengharuskan bank sentral waktu itu juga mengucurkan dana kemudian? Tapi kan begini, setiap kebijaksanaan, memang pada waktu itu adalah kebijaksanaan Presiden Soeharto pada tahun 1977 mengantisipasi krisis kan. Nah, tetapi kebijaksanaan itu sesuai dengan surat rahasianya dan sebagainya tidak harus diterjemahkan dengan cara berol-berolan aja, gitu kan? Harus dengan pengamanan dan itu teknis. Berarti BI bertanggung jawab soal pengamanan. Bank-bank operasional persepsi operasional teknis bertanggung jawab. Ya kan, pemantauan penggunaan, karena itu tadi dikatakan ada audit neraca oleh BPKP, ada audit compliance audit, ada audit investigasi, itu sudah. Tetapi satu hal lagi yang saya usulkan, fraud auditing yang belum dilakukan. Nah, coba ini lakukan, maka akan segera ketahuan bahwa ini merupakan suatu rekayasa dan permainan. Baik. Dan terlepas dari ini Pak Roy dan Pak Petrus Loyani, kita lihat sebetulnya dari nilai tukar uang saja sudah cukup baik. Bahkan untuk tahun 2003 pertumbuhan ekonomi secara positif dinyatakan mungkin pertumbuhan ekonomi 5%. Gitu ya. Komentar Anda? Ya, kalau misalnya trennya bagus ini bisa berlaku secara ideal sebagai orang Indonesia, saya sangat berharap itu terjadi. Tapi kalau misalnya ininya tidak terjadi, kemudian semakin bertele-tele, itu angka bagusnya cuma di atas kertas saja. Tapi yang pasti BPPN ini salah satu pilar untuk dapat perbaikan ekonomi dan ya sangat signifikan karena dia menguasai aset yang sangat besar dari negara dan ini. itu menyumbangkan lebih dari 20% untuk ke APBN. Ya kan? Dan kita harapkan Pak Syafruddin Temenggung memang bukan seorang diri, tetapi koordinasi dengan pihak-pihak lain, tapi beliau harus menjadi Superman untuk hal ini. Saya mau kira tidak mau. Super tim, bukan Superman. Tim yang terdiri dari Superman. Oke. Baik, terima kasih Pak Roy. Terima kasih Pak Petrus.